informasinya. Kami lanjut ke panelis yang kedua, Pak Sulaiman. Jadi karena ini baru, jadi mungkin saya dan peserta ingin mengetahui dulu seperti apa sih kata lingkungan dalam konteks materi ini, kemudian apa peran dan cakupannya. Ini dilihat dari sisi perumusan kebijakan negara ke depan, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan dulu karena ya ini bisa menjadi tambahan informasi dari perspektif baru lingkungan. Silakan Pak Sulaiman. Terima kasih Pak. Saya mencoba dulu menyampaikan apa seperti disampaikan Pak Ustadz tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bahwa warahmatullahi sebetulnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu dalam Islam itu sangat konsen terhadap tanaman dan kelestarian alam. Rasulullah dalam Islam sudah bersabda, barang siapa yang tahu kiamat dan masih ada benih di tangannya, meminta ditanam. Itu berarti menandakan Islam betul terhadap tanaman dan kelestarian alam. Nah itu satu. Kemudian ketika berperang dalam syariat Islam yang sangat dilarang, yaitu memotong pohon-pohon yang tidak ada kepentingannya untuk dipotong. Kemudian Rasulullah SAW memberikan dorongan support kepada yang suka menanam sehingga pohon itu bisa menyerap air, ditempati burung dan ditempati orang berteduh, maka dia akan menerima pahalanya. Itu terkait daripada lingkungan secara Islami, secara keseluruhan. Nah, tadi pertanyaan masalah apakah lingkungan itu? Nah itu ya, sebetulnya lingkungan itu mencakup alam dan alam alami dan alam buatan. Artinya ada buatan manusia itu semuanya saling merekat ya, antara alam yang sudah ada dengan alam ini. Jadi alam secara keseluruhan, dalam arti alam secara keseluruhan, di mana kita berada, situ pasti ada alam. Nah, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, apakah itu udara dan sebagainya, itu termasuk golongan kelompok alam semua sebetulnya. Cuman orang kadang-kadang melihat secara sempit hanya alam, seolah-olah itu hanya pohon-pohon dan sebagainya. Padahal sebetulnya alam itu semua yang kita ini kayak itu ada alam. Nah itu yang di dalam pengertian alam sebetulnya. Apakah perannya? Iya. Nah perannya udah jelas seperti yang disampaikan tadi Pak dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam Islam, kemudian perannya. Nah kita melihat beberapa minggu yang lalu itu bencana di mana-mana, dan ini sangat merugikan kita semua, baik dari segi ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Nah ini perannya alam. Nah, artinya ada peran positif, ada peran negatif. Iya. Nah, ini yang terjadi kemarin ini adalah peran negatifnya. Nah, itu yang seperti yang terjadi di Aceh di mana-mana. Nah, bagaimana peran untuk ini? Nah, sekarang dari segi misalnya ekonomi dari alam itu bisa kita mendapatkan suatu komoditi-komoditi apa yang ditanam oleh manusia untuk dimakan, untuk dan lain sebagainya. Nah tentunya kalau alam ini rusak dan tidak bisa berkembang, tidak ada ini ya, tentu apa yang kita mau olah, apa kita mau perdagangkan, apa yang kita nikmati. Nah itu peran daripada alam ini. Jadi alam dalam arti luas. Nah itu termasuk tadi yang saya katakan tumbuhan dan sebagainya. Hewan, ikan dan sebagainya, semuanya itu termasuk tergolong alam. Nah ini peran semua. Saya rasa itu yang. Iya. Terima kasih Pak. Jadi ya ternyata enggak sesempit itu ya. Kadang kita mau bikin rumah
mikirnya cuma tanah saja, Pak Sulaiman. Padahal kan banyak yang faktor lain, alamnya, burungnya, sungainya dan lain-lain ya yang perlu kita pertimbangkan seperti itu. Nah, ini yang seperti sekarang kita mencoba ya, seperti misalnya yang terjadi antara kondisi sekarang alam kita boleh katakan sudah rusak. Di Indonesia ini paling parah. Nah, sekarang kita cuma kadang-kadang tidak mau mengakui. Tetapi orang barat itu sudah mengakui bahwa ini sudah rusak sekali, paling rusak alam kita, alam tropis kita sudah paling rusak di dunia. Nah, mereka bisa tahu dari satelit, dia melihat dan sebagainya. Nah, makanya kemarin Uni Eropa itu mengeluarkan suatu undang-undang deforestasi. Undang-undang deforestasi itu bahwa barang yang masuk ke Uni Eropa yang menggunakan hutan atau dikelola melalui hutan, katakanlah misalnya kelapa sawit, kakao, karet, kedelai, bahkan ternak, ada 6 komoditi yang akan kita masuk ke Uni Eropa itu diseleksi ketat-ketat sekali. Kenapa mereka untuk ini? Dia bukan sebetulnya dia ini mau istilahnya mendidik mungkin. Mendidik bagaimana supaya negara yang ini supaya benar-benar menerapkan misalnya penataan lingkungan, penataan alam di negara-negaranya yang ini. Nah, inilah yang dia ini kan karena mungkin melihat dari situ. Nah, tetapi kita kadang-kadang tidak melihat dari ini, wah terlalu ekstrim dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita tadi melihat nanti itu mungkin ada masalah karena kehidupan ya, kerusakan misalnya. Kita ini mungkin tidak lepas dari alam, misalnya sekarang kita saja melihat ya, orang dulu kalau turun ke sawah itu bisa sampai jam 12 baru naik pulang dari sawah karena belum panas. Sekarang paling jam 9 sudah pulang. Kenapa? Terlalu panas. Nah, inilah faktor alam yang rusak. Nah, itu yang antara lain yang kita sudah ini. Kemudian kita melihat lagi kesejukan-kesejukan di mana-mana di kota sudah tidak ada semua. Nah, ini, nah jadi di situ ada memang, jadi kita melihat jangan mengutamakan kepentingan manusia daripada kepentingan alam. Artinya harus balance. Ada kepentingan alam, ada kepentingan manusia. Nah, yang selama ini diutamakan adalah kepentingan manusia. Artinya membuka lahan dan sebagainya, tidak memikirkan dampak dan sebagainya. Nah, itu artinya alam itu akhirnya kembali juga kepada manusianya. Nah, inilah jadi secara ekonomis baik, secara kesehatan baik, secara ini udah berdampak semua. Nah, itu yang dampak daripada kerusakan-kerusakan alam. Nah, dampak baik dari segi ekonomi, baik dari kesehatan manusia, baik dari perdagangan internasional. Nah, karena mereka juga mendapatkan dampaknya. Dulu kan terjadi pembakaran misalnya Malaysia dan sebagainya, itu asapnya dari ke sana dan itu merusak dan sebagainya. Nah, inilah peran bagaimana untuk pengelolaan alam ke depan. Yang jelas tadi itu sudah di dalam sudah disampaikan dalam Islam itu sudah jelas-jelas ya. Sebetulnya itu sebuah pelanggaran. itu, ya. Iya. Terima kasih